Alhamdulillah, Alhamdulillahi kashifil gham, farijil gham, farijil kurbi wal gham, wa mujibi da'watil muttarri dzil jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakinna Allah ta'ala yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum, wa inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, marilah kita berusaha dan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena hanya ketakwaan inilah yang menjadi sebaik-baik bekal kita hidup di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini pula yang menjadi standar kemuliaan kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia, lebih-lebih kelak di hadapan Allah Sang Pencipta. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, di antara ciri orang yang bertakwa adalah ia senantiasa menjaga secara detail setiap celah-celah ibadah, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar. Ia senantiasa menjaga agar dirinya senantiasa berada pada posisi sebagai seorang hamba, dan pada saat yang sama ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba, sehingga ibadahnya terjaga sebagai bentuk daripada konsekuensi dirinya di dalam berubudiyah. Ibadah adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Sementara ubudiyah adalah ia merasa bahwa dirinya adalah hamba, ia merasa bahwa dirinya adalah makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil dan sedetail apapun daripada ibadah dilakukannya agar kualitas ketakwaannya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ghafir, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka aku akan mengkabulkannya. Kaum muslimin hafizakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il amr atau kata perintah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan di dalam berfirman menggunakan kata perintah atau fi'il amr, maka perintah itu wajib kita lakukan. Lalu kemudian perintah apa yang ada dalam ayat ini? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah berupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah di setiap waktu, doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak memilih ruang, tidak memilih tempat, kapanpun dan dimanapun.
pada saat yang sama kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan ud'uni astajib lakum. Maka di dalam merespon ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang lain, maka doa ini adalah inti daripada ibadah. Di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali berdoa. Lalu kemudian para ulama memberikan rincian tentang kenapa doa itu disebut mukhul ibadah. Kenapa doa itu disebut dengan saripati ibadah di antara ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, ketika kita berdoa, maka pada saat yang sama kita sedang imtithalu amrillahi ta'ala bi ayati ud'uni wa huwa mukhul ibadah wa khalisuha. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita sedang menjalankan perintahnya. Seorang hamba yang menjalankan perintah daripada Tuannya, seorang manusia yang menjalankan perintah daripada Tuhannya, maka ia sedang menjalankan inti ketaatan kepada Tuhannya. Itulah yang disebut ibadah. Lalu kemudian yang kedua, annahu idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala qata'a amaluhu amman siwa. Ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta sesuatu, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah, maka setelah itu harapan kita kepada selain Allah akan terputus. Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Pemberi, bahwa Allah adalah Maha Pengasih, bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Dari mana kesadaran itu lahir? Tidak lain adalah dari doa yang kita panjatkan. Kita menginginkan sesuatu, lalu Allah kemudian mengabulkannya, kita semakin yakin dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut doa sebagai muhul ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, di situ ada proses i'tiraf. I'tiraf, al-i'tirafi bil azzi wal iftiqari ila rabbihil jalil wal dhulli wal inkisar. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa diri kita ini lemah. Diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Diri kita ini dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita ini adzulli wal inkisar, berada dalam keadaan hina. Kita menginginkan sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki terkadang menjadi penghambat bagi kita untuk memiliki sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Uang kita ada di mana-mana. Tetapi karena kita tidak berdoa, kita diuji, anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak berbakti. Ini menunjukkan bahwa kita lemah. Bisa jadi kita menjadi orang yang pandai, memiliki otak yang jenius, kemana-mana kita dikagumi karena kepandaian kita. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa memiliki apa yang kita inginkan dari harta. Berarti kita berada pada posisi yang lemah. Maka dalam kondisi seperti itu, kita bermunajat kepada Allah untuk mengakui bahwa diri kita ini lemah di hadapan Allah, bahwa diri kita ini dhaif di hadapan Allah, bahwa diri kita ini adzulli wal inkisar, kita ini sedang berada dalam keadaan terhina, berada dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah dengan berdoa. Pada saat seperti itu, posisi kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin, hafizakumullah, ketika kita berdoa, kita sedang beribadah. Ketika kita berdoa, kita sedang meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang mengakui bahwa diri ini lemah di hadapan Allah. Dan ketika kita berdoa, kita semakin yakin bahwa penentu daripada keterkabulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah doa.
Karena doa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita beribadah umroh, tempatnya ditentukan. Kalau kita beribadah sholat, tempat dan waktunya pun ditentukan. Kalau kita beribadah dalam bentuk sedekah, maka bentuknya pun ditentukan. Kita beribadah umroh, tempat dan waktunya bahkan harganya pun ditentukan. Tetapi berdoa semuanya bisa kita lakukan kapan saja. Tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat dengan apapun. Setiap waktu kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika seorang hamba berdoa kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya aku sedang dekat dengannya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbanyaklah berdoa. Bolehlah hati kita ini, bolehlah fisik kita ini seakan-akan jauh dari tempat ibadah, tetapi ketika kita berdoa, hati kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketakwaan kita semakin meningkat, ibadah kita pun semakin meningkat, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, berada dalam posisi sedang bertakwa, berada dalam posisi sedang berdoa, sehingga kita ditakdirkan menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika sayyidina Muhammadin ajma'in wa 'an a'immatil mujtahidin wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha an Indonesia khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum
washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullah azza wa jalla wa akbar.